nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bercinta, Engkau yang bertindak. Beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji Bapa Yahweh, karena kasih-Nya kita ada di tempat ini beribadah, memuji, memuliakan Dia yang adalah sumber pengharapan kita. Kita sungguh berbahagia karena Tuhan satu-satunya pengharapan bagi setiap kita. Ya, dan tema kita saat ini adalah berharap kepada Tuhan. Ini kali ketiga kita belajar tentang berharap kepada Tuhan. Di minggu yang pertama, kenapa kita berharap kepada Tuhan? Ternyata hidup kita ini ditandai dengan masalah persoalan. Dan kalau kita mengharapkan orang lain untuk mengatasi masalah kita, kita akan kecewa. Dan hanya Tuhan saja yang layak untuk kita harapkan. Minggu yang kedua kita melihat cross check bagi diri saya, bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh berharap kepada Dia? Tandanya kita bergantung kepada Tuhan saja. Menggantungkan hidup kita, merasa kita tidak mampu, sebab memang tidak mampu. Seperti pemazmur katakan, seperti rusa merindukan air. Artinya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan. Saat ini kita akan melihat harapan kita kepada Tuhan itu mendatangkan hati yang tenang kepada kita. Amin. Tentu setiap kita yang ada di tempat ini mau namanya ketenangan. Kita mau tenang, hidupnya kita mau tenang. Ketenangan ini Bapak Ibu tidak diukur. Hidup ini tidak ada pergumulan. Hidup ini tidak ada masalah persoalan. Yes, orang yang tidak percaya kepada Elohim, kepada Bapa Yahweh pun, kalau tidak ada masalah semuanya oke-oke saja, pekerjaan oke, finansial oke, kesehatan oke. Tenang nggak kira-kira David? Tenang, karena nggak ada masalah kan? Bisa tenang. Tapi ketika dibentrokan dengan masalah persoalan, dibentrokan dengan pergumulan hidup, bisa tidak kita tenang? Kita mau melihat Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya pada Elohim jiwaku tenang. Ayat yang ke-6. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang, karena dari Dialah harapan. Ya, karena dari Dialah harapanku. Pemazmur Daud di sini berkata hanya pada Elohim jiwaku tenang. Dan kita mau melihat Bapak Ibu, ketika tulisan ini dituliskan oleh Daud, dia itu sedang lari dikejar-kejar oleh Absalom anaknya sendiri. Saya mau bertanya kepada Ibu Pardosi. Ya, Ibu Pardosi, ya nggak apa-apa, bahasa Batakku nggak apa-apa, nanti Roberto terjemahkan. Nanti bahasa Indonesia seperti itu. Bagaimana perasaannya kita
Karena yang lebih tua di sini ya senior adalah Ibu Pardosi, orang tua saya, ya. Nah, bagaimana perasaannya? Waduh, rohani Ibu Pardosi molo anak tak sendiri dan menghargai atau berusaha untuk menyingkirkan kita. Bagaimana perasaannya Ibu Pardosi? Malu rohatan. Sedih. Jadi, Sedih. Ya, sangat sedih. jadi Nah, sedih rasanya. Ya. Nah, berarti kalau kita sedih bisa tenang jiwanya Bu Pardosi atau dipikirkan terus? nggak tenang, Enggak tenang. Tidur Susah. juga mungkin enggak tenang. susah. Susah. Ketika anak kita sendiri tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, ya sebagai perasaan orang tua, sedih, susah. Nah, susah. Itu sebabnya ayo kita anak-anak muda yang ada di sini sebagai anak, jangan tidak menghargai orang tua ya. Kita bayangkan sudah 9 bulan kita dikandung, setelah itu dikasih lagi, dirawat lagi, David ya, dirawat lagi ya. Bukan hanya ibu, bapak juga ya. Bapak juga perhatikan kan ya. Nah, mari kita hargai orang tuanya kita. Dan ini kisah yang terjadi di dalam kehidupan Daud sendiri. Ya, ketika itu Absalom anaknya itu mengejar-ngejar dia dan dia lari. Ya, tetapi ketika dia lari, ya tentu kalau kita secara manusia, wah anak tidak tahu untung, anak tidak tahu diri dan lain sebagainya, kan begitu ya. Kita akan ngata-ngatain hal-hal yang tidak benar tentang anak itu. Ya, tapi di sini Daud berkata, coba kita lihat dulu di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Jelas ya, ketika dia melarikan diri dari hadapan Absalom anaknya. Jadi Absalom sedang mengejar-ngejar dia. Di dalam 62 itu di dalam ayat yang keempat juga di sana disebutkan, berapa lamakah kamu akan meneriaki seseorang? Kamu sekalian akan dihancurkan seperti pagar yang miring, tembok yang dirobohkan. Ayat yang kelima, sesungguhnya mereka bersekongkol untuk menggulingkan dia dari kemegahannya. Mereka menyukai tipu daya. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka menista. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh Raja Daud ketika dia sedang pelarian dari anaknya sendiri Absalom. Dalam Mazmur pasal yang ketiga, ya, dia sudah melarikan diri, tapi luar biasa. Walaupun dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, ini menandakan suatu masalah persoalan. Ya, masalah persoalan sangat berat rasanya. Tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Bapa Yahweh. Itu sebabnya dia katakan di sana ayat yang ke-6, aku telah berbaring dan tidur. Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, apakah itu masalah dari suami, apakah itu masalah dari istri, ya suami mengalami masalah dari istri, masalah pekerjaan, ya banyak masalah. Sering sekali kita tidak bisa tidur, bukan? Ya, memikirkan masalah-masalah itu, tekanan-tekanan dari dunia ini, mungkin ada ya hantaman-hantaman yang datang kepada kita. Kita tidak bisa tidur, kita gelisah, kita merasa takut. Ya, tetapi di sini, ya, Daud berkata, aku berbaring dan aku tidur. Kenapa? Karena dia yakin bahwa sumber pertolongannya dia itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Itu sebabnya dia katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, hanya pada Elohim jiwaku tenang. Jadi ketika kita berharap kepada Bapa Yahweh, Bapak Ibu, maka kita ada ketenangan di dalam hidupnya. Jiwa kita akan tenang. Di ayat yang ke-6 juga dia katakan, hanya pada Elohim saja jiwaku tenang, karena dari dialah harapanku. Mari Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, ketika banyak masalah persoalan yang datang dalam kehidupannya kita, apakah itu dari anak, apakah itu dari keluarga, hubungan suami dan istri, apakah masalah dari pekerjaan rekan-rekan sekerja, mari kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Bapa Yahweh, hanya kepada Tuhan saja. Supaya apa? Supaya kita tenang. Kalau kita nggak datang kepada Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Daud di sini, dia akan merasa tertekan hidupnya. Dia akan menyalahkan orang lain, menganggap anaknya sendiri tidak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Nah, kalau dia nggak datang kepada Tuhan. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri kepada Tuhan, maka ada ketenangan di dalam
hidupnya. Ya, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya, ini adalah firman yang dari Bapa Yahweh sendiri, Tuhan yang Maha Kudus. Firmannya seperti apa? Dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan Ya, diselamatkan. dalam pertobatan dan ketenangan kamu akan diselamatkan. Kita tinggal diam dengan tenang. Ya, tinggal diam dengan tenang dalam pertobatan artinya stop untuk menyalahkan orang lain, stop untuk komplain, ya, stop untuk menyalahkan keadaan-keadaan di sekitarnya kita, tapi kita diam dengan tenang, ya, dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Jadi yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keteguhan hati atau iman yang kuat kepada Bapa Yahweh sendiri. Keteguhan hati. Kita sudah tenang. Ya. Tidak lagi kita memikirkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya kita. Kita sudah tenang. Dan kita akan diteguhkan. Hati kita akan diteguhkan. Sehingga kita tidak akan pernah goyah. Dalam kehidupan kita tidak akan pernah goyah. Ya. Firman Tuhan ya berjanji Dia yang akan menyertai kehidupan kita. Seperti tadi pujian mengatakan, Engkau ada di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku hanyalah dari Tuhan saja, dari Bapa Yahweh. Ya, kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita, mau sekuat apa kita tidak bisa. Tidak bisa. Contohnya dalam mengatasi masalah virus corona saat ini. Nggak kelihatan kan virusnya kan? Nggak kelihatan. Kalau kita mau kuat-kuatan, mau sekuat apa kita menghadapinya? Nggak bisa. Nah, kalau kita nggak mau percayakan kehidupan kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan yang melindungi, menjaga, memelihara kita, kita akan risau, kita akan khawatir, kita akan takut. Atau mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan, yang roh-roh jahat setan di udara, sebab kita harus akui, ya, itu juga ada. Tetapi kita harus yakini bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, kalau kita mau menghadapi dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bagaimana kita mau menghadapi? Ya, apalagi saya kecil, gimana mau menghadapinya? Nggak bisa, nggak bisa. Hanya menyerahkan kehidupan kita kepada Bapa Yahweh, kepada Sang Firman saja. Disitulah ada ketenangan di dalam kehidupannya kita. Bentuknya saat ini masalah bukan hanya anak yang memberontak, ya, tapi ini jelas-jelas Daud mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri. Ya, ini satu masalah. Dan saat ini banyak masalah-masalah, bukan? Banyak masalah-masalah yang dihadapi. Saya tahu sidang jemaat Tuhan juga di sini banyak pergumulan-pergumulannya. Ya. Kami juga di pastori ini banyak pergumulan-pergumulannya. Tetapi kita mau menggantungkan kehidupan kita, harapan kita hanya kepada Bapa Yahweh. Supaya yang pertama, hati kita akan tenang. Ketika kita sudah tenang, menghadapi masalah, persoalan, tidak kalang kabut. Ya, kita tenang saja. Tenang saja. Seperti firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika itu mereka menghadapi masalah yang sangat kompleks sekali. Masalahnya itu luar biasa sekali masalah. Seperti apa masalahnya? Ketika itu mereka mau keluar dari Mesir. Ya, ternyata di depan itu adalah laut terbentang luas. Laut artinya nggak ada lagi mau maju, nggak bisa laut. Bagaimana mau merenangi laut? Nggak bisa. Apalagi banyak anak-anak yang dibawa, istri-istri. Ketika mereka sudah ada di depannya itu ada laut, dan di belakang tentara Mesir itu sedang mengejar mereka. Coba bayangkan posisinya bangsa Israel pada waktu itu. Mereka ada di tengah-tengah. Kalau mereka mundur, kena oleh tentara Firaun. Kalau mereka maju, nggak bisa. Kemana lagi? Kalang kabut. Tetapi apa yang Tuhan firmankan kepada mereka? Keluaran 14. Ini juga yang menjadi pegangan kita. Keluaran 14 ayat 14. Ya, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja. Amin Bapak Ibu. Biarlah Bapak Yahweh yang akan berperang bagi kita. Kalau sudah Bapak Yahweh campur tangan, Tuhan yang Maha Kuasa campur tangan dalam kehidupan kita, musuh apa
yang tidak bisa kita kalahkan bersama dengan Bapa Yahweh. Amin. Tidak ada. Semua akan bisa diatasi. Persoalan apa? Tidak ada. Yang kita butuhkan itu adalah kita menggantungkan harapan kita kepada Bapa Yahweh. Dan kita tahu firman Tuhan sangat jelas melalui Musa. Tongkat itu diulurkan ke laut. Maka hal yang luar biasa dikerjakan oleh firman Tuhan. Amin. Laut terbelah. Mujizat terjadi. Bangsa Israel berjalan seperti di darat. Mereka bisa melewati. Pertolongan Tuhan. Jadi pertolongan kita itu datangnya dari Bapa Yahweh saja. Dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita akan diteguhkan. Hati kita akan diteguhkan. Yang menjalani kehidupannya kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 33 ayat yang ke-20. Ya, jiwa kami menantikan Yahweh. Kita menantikan Yahweh. Terus, Dialah penolong dan perisai. Dialah penolong dan perisai. Kalau dikatakan menantikan Bapak Ibu, menantikan, saya menantikan Roberto, berarti siapa yang duluan datang? Saya menantikan Roberto, berarti yang duluan datang ke satu tempat, katakan ada satu perjumpaan, siapa yang duluan datang ke sana? Roberto atau saya? Saya yang duluan datang. Tuhan itu sudah datang Bapak Ibu. Bapak Yahweh sudah datang dan dia sangat rindu untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk melepaskan setiap persoalan-persoalan kita. Tapi pertanyaannya, mau enggak kita datang? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sungguh-sungguh datang. Ya ketika kita belajar tentang berharap di minggu yang kedua, ya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup. Menggantungkan harapannya kita sama seperti rusa. Seekor rusa itu tidak mungkin bisa hidup tanpa ada air, bukan? Ya, dia kan kekurangan air tidak bisa hidup. Itu sebabnya dikatakan dia seperti rusa merindukan aliran air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau Elohim. Itu juga kehidupannya kita. Ya, kita menantikan, jiwa kami menantikan Yahweh. Kita menantikan. Dan kita datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Ya, sebab Dia adalah penolong dan perisainya kita. Dia penolong kita. Dia perisainya kita. Ketika seseorang berperang Bapak Ibu, ya mereka itu harus memakai yang namanya perisai. Ya, perisai itu bisa seperti tameng kan begitu ya, Bu Eliza ya, tameng itu perisai. Jadi ketika kita sudah membawa tameng, ada panah dari si jahat, ada panah dari musuhnya kita. Yang kena apa? Tamengnya kan, perisainya kan yang kena. Apalagi dia jago untuk membuat tamengnya itu kan ya, kena. Tapi kalau nggak ada tameng, siapa yang kena? Langsung kena sasaran. Tendang panah, langsung kena sasaran. Tamengnya kita, perisainya kita, bukan hanya sekedar perisai yang dibuat oleh manusia dari baja, dari besi, bukan. Tapi dikatakan di sini, sebab Tuhan adalah perisaiku, Tuhan yang ada membentenginya kita, menutup bungkus kita semuanya. Darahnya yang Maha Kudus itu yang akan menutup bungkus kita. Kalau demikian, kita sudah ditutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Hamasia. Ada kuasa-kuasa kegelapan, ada roh-roh jahat, ada apapun itu semuanya akan lewat. Amin. Sebab kita aman di dalam lindungan Bapa Yahweh. Kita sungguh aman. Terlindungi. Disinilah hati kita akan menang. Tenang jiwanya kita. Kuat kita di dalam menjalani hari-hari ini. Biarlah setiap sidang jemaat Tuhan Adonai Yesus Hamasia yang ada di tempat ini, kita berharap hanya kepada Bapa Yahweh supaya kita menang. Kita berharap kepada Bapa Yahweh supaya kita kuat. Kalau kita sudah tenang, kita sudah kuat, kita berjalan maju terus dalam kehidupan kita bersama dengan Bapa Yahweh, bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan kuasa Roh. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ingin selalu bersatu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Ketika kita ada dalam masalah persoalan, ketika ada tantangan hidup, apakah kita bisa tenang? Ya, ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hati kita akan tenang, maka jiwa kita akan tenang. Sebab ada kuasa roh yang akan memberikan penghiburan bagi kita. Ada kuasa darah Tuhan Yesus Hamasia yang memenuhi setiap kehidupan kita. Terima kasih bahwa setiap kami untuk mendekatkan hidup kami kepada Engkau. Sebab hanya dekat dengan Engkau kami tenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dekat Tuhan, rasa tenang hati. Bersama kita naikkan pujian ini, dan kita mau mendekat sama Dia. Bersama-sama dengan setiap kami. Engkau yang memberikan ketenangan bagi setiap kami. Keselamatan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus Hamasia, persekutuan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita dari saat pagi hari ini, esok, lusa sampai Maranatha Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.